Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat, kita pantau bersama-sama untuk Bitcoin dominansi atau dominasi Bitcoin teman-teman, ini malah semakin meningkat. Terakhir kita bahas itu kan berada di area 49,4 ya, kali ini berada di area 49,5, semakin meningkat ya dominasinya terhadap Bitcoin gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama untuk Bitcoin sudah mulai recover teman-teman, yang tadi terakhir kita bahas ya itu berada di area 27.200-an. Kali ini udah berada di area 27.400. Ada sedikit recover tipis-tipis teman-teman, dan di sini pun kalau kita lihat untuk altcoin masih dalam rekondisi yang meronta-ronta ya. Belum ada perubahan juga karena Bitcoin juga masih dalam kondisi crash juga. Bitcoin belum menandakan nilai positifnya ya, belum berubah warna menjadi hijau. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada kabar yang cukup mengejutkan, dan ketika informasi ini benar-benar terjadi, ramalan ini benar-benar terjadi gitu teman-teman, ya kita harus ngela nafas panjang-panjang ya. Jadi ini bisa membuat sebagian aset cryptocurrency mungkin menjadi rug pull, mungkin menjadi scam ya, dan ya banyak lah ya kejadian-kejadian yang bikin ngelus dada gitu teman-teman. Langsung saja kita menuju ke TKP-nya ya. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, pakar Bloomberg mengatakan resisten Bitcoin 30.000 dapat menurunkan Bitcoin menjadi 10.000. Oke ya. Jadi menurut pakar dari Bloomberg ini teman-teman ya, area resisten 30.000 US dollar ini ya, ini bisa memicu atau mengakibatkan Bitcoin itu turun gitu sampai 10.000 US dollar. Kalau menurut saya, menurut opini saya atau pandangan saya teman-teman ya, Bitcoin mungkin bisa turun tapi nggak ke 10.000 teman-teman ya. Next, seperti yang saya bilang, area paling rendah yang mungkin tersentuh oleh Bitcoin mungkin kembali ke level 19 atau 20 ribuan teman-teman ya. Seperti itu, nggak mungkin di bawah itu kalau menurut persepsi saya teman-teman ya. Jadi kalau memang Bitcoin bisa sampai ke 10.000, ya tidak menutup kemungkinan ya kan aset-aset meme, token-token micin akan banyak yang rug pull teman-teman, akan banyak yang scam. Karena apa ya, mayoritas ketika Bitcoin turun seperti ini rata-rata nih pemain-pemain yang udah lama di dunia perkriptoan, mereka akan cenderung menjual altcoin. Oke. Mereka akan cenderung menjual altcoin dan dibelikan Bitcoin. Karena apa? Mereka berpikir Bitcoin ini udah sangat murah nih, waktunya kita beli Bitcoin gitu ya kan, dengan mengorbankan altcoin. Nah, itulah yang membuat altcoin itu menjadi dump teman-teman ya, menjadi parah, menjadi hancur, bahkan udah nggak bernilai, bisa scam, bisa rug pull gitu ya. Nah, jadi analis Bloomberg memperingatkan potensi penurunan Bitcoin ya hingga 10.000 karena likuiditas negatif dan kenaikan suku bunga mengancam harganya. Nah, jadi menurut Bloomberg pemicu daripada penurunan Bitcoin ini bisa ke 10.000 yaitu dipicu dengan likuiditas yang dianggap negatif ya, dan kenaikan suku bunga yang terus-menerus dilakukan, apalagi saat ini memang sedang dipertahankan nih suku bunga yang cukup tinggi ya. Nah, jadi dalam 24 jam terakhir Bitcoin telah menelusuri kembali zona perdagangan pasif di level 27 ribuan. Nah, tertinggi 2 bulan di atas 28.400 di tengah kinerja harga yang buruk. Analis terkemuka dari Bloomberg ya Intelligent berpendapat bahwa Bitcoin bisa jatuh ke level 10.000 sebelum tahun berakhir. Tahun ini kah ya? Sebelum tahun berakhir ya. Mungkin di tahun ini ya. Tapi kalau menurut saya pribadi nggak mungkin ya sampai ke 10.000, meskipun di dunia cryptocurrency itu nggak ada yang nggak mungkin itu teman-teman ya. Tapi kita bisa menjadikan prediksi-prediksi pendahulunya ya, yang memprediksikan Bitcoin bakal ke 3.000 ya kan, Bitcoin bakal scam, Bitcoin bakal hancur, tapi nyatanya kan nggak gitu ya. Ingat, namanya prediksi itu belum tentu 100% akurat teman-teman ya, masih 50% banding 50
50% lah. Apalagi saat ini adopsi daripada Bitcoin ini udah meluas ya. Adopsi Bitcoin ini udah masuk ranah lintas negara teman-teman ya. Lintas negara ini udah mulai mengakui daripada Bitcoin ya. Pertambangan Bitcoin saat ini sudah mulai menggila lagi ya. Banyak entitas-entitas besar yang mendirikan pertambangan Bitcoin yang nggak main-main juga gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk ke ranah 10.000 itu sangat-sangat kecil kemungkinan ya. Cuman ya mungkin ini adalah permainan daripada entitas-entitas besar untuk menggoreng market ya, untuk menjatuhkan market ya. Dan ketika harganya udah jatuh, otomatis kan yang jadi korban siapa? Pemain retail. Mereka cenderung panic selling ya kan, ngejual, semuanya menjual, altcoin dump ya. Dan di situ apa? Entitas-entitas besar lah yang mulai membeli di harga bawah. Mungkin ini adalah suatu permainan juga bisa teman-teman ya. Nah kalau kita lihat dari sini, trading view ya teman-teman, yang dimana memang kemarin ya 2 hari yang lalu kalau nggak salah Bitcoin itu sempat naik ya sampai di level 28.600-an atau 500-an ya. Dia nyentuh di level resisten support ya teman-teman, dan terjadi pantulan lagi ke bawah ya. Dan kali ini dia sedang bertahan gitu teman-teman di area supportnya ya, atau ini resisten become supportnya ya teman-teman, karena di area sini ini ada area resisten yang dimana saat ini menjadi area support baru ya di level 27 ribuan. Nah jadi kalau untuk mencapai ke 10.000 kayaknya sangat-sangat kecil kemungkinan, atau bahkan bisa dikatakan impossible ya teman-teman, karena di sini kalau menurut saya pribadi, next kalau Bitcoin ini memang benar-benar mau turun ya kan, dia itu mungkin di level sini teman-teman, di area 22.000 sampai di level sini teman-teman ya, di area 19.800 atau 19.900-an ya. Sampai di level itu udah level terendahnya dia teman-teman ya. Nah, kalau sampai ke level 10.000 teman-teman ya, 10.000 US dollar, maka dia tuh di sini gitu dulu ya. Di area sini ya, di area sini itu. Jauh banget teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi sangat-sangat kecil kemungkinan, karena di sini memang gini teman-teman ya. Kita sebentar lagi itu sudah mau memasuki masa halving ya di tahun depan ya. Jadi potensi Bitcoin kalau mau turun sampai ke level 10.000 itu sangat-sangat kecil kemungkinan. Ingat dulu waktu bulan tahun 2022 ya kalau nggak salah ya, Bitcoin crash sampai ke level 15.000. Itu banyak sekali yang memprediksikan Bitcoin bakal ke 10.000, Bitcoin bakal ke 3.000, Bitcoin bakal ke 12.000. Nyatanya tahun 2022 sampai lewat ini hampir habis tahun 2023 nggak nyentuh di level itu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau memang Bitcoin mau turun, ya ini harga terendah daripada Bitcoin itu bisa di level 19.900-an ya. Mungkin di level ini hanya meninggalkan shadow, habis itu mantul lagi ke atas, bisa jadi teman-teman, karena Bitcoin ini bisa dikatakan aset cryptocurrency yang benar-benar terdesentralisasi gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah patokan daripada semua aset cryptocurrency. Jadi ya tetap semangat aja, abaikanlah berita-berita negatif kayak gitu ya. Kita hanya bisa ambil siap siaga saja gitu teman-teman, siapkan mental, siapkan diri aja lah, intinya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi kecil kemungkinan untuk ke situ. Tapi kalau untuk naik ada kemungkinan teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu. Salam cuan.